Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk, karena tak kenal maka tak sayang. Oh iya, perkenalkan, nama saya Eva Salviani Dewianti dengan NIM 21102244017. Saya adalah salah satu mahasiswi program studi pendidikan luar sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pada kesempatan ini, saya sedikit mau mereview materi dari salah satu mata kuliah semester 1, yaitu Ilmu Pendidikan. Wah, gimana teman-teman? Menarik bukan? Oh iya, sebelumnya yang saya hormati Profesor Dr. Yoyon Suryono dan Ibu Erma Kusumawardani SPD MPD yang merupakan dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan ini. Oke, saya akan lanjutkan rencana dari pembuatan podcast ini ya. Jadi podcast ini saya mau sedikit menyampaikan beberapa hal yang penting dari materi ini. Nah, selama satu semester ini di mata kuliah ilmu pendidikan saya memperoleh banyak ilmu yang sangat bermanfaat sekali, yang tentunya untuk kehidupan ya. Oh iya, yang tadinya ini saya tidak tahu menjadi tahu. Selanjutnya yang saya gak mengerti gitu kan, menjadi lebih mengerti. Nah, dimulai dari kita ini mempelajari di awal itu ada materi tentang konsep ilmu pendidikan. Selanjutnya batas-batas pendidikan. Nah, selanjutnya pendidikan sebagai ilmu, pendidikan sebagai sistem, asas dasar fungsi dan tujuan pendidikan, komponen-komponen pendidikan, dan yang terakhir ini adalah mengenai kemarin itu tentang aliran pendidikan. Gimana? Semuanya tentang pendidikan kan? Oke. Nah, yang mau saya review ini cuma satu materi aja gitu. Jadi nggak semuanya yang saya mau review. Nah, gimana? Udah penasaran belum teman-teman? Oke, kita lanjut aja ya ke pembahasan. Nah, di awal pembahasan saya ini mau menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian pendidikan. Nih, pendidikan ini adalah upaya sadar untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki manusia sehingga muncul pemikiran teoritis tentang pendidikan. Nah, dalam proses pendidikan, adanya suatu upaya memanusiakan manusia itu sendiri. Dan pendidikan juga merupakan fenomena yang fundamental atau asasi dalam hidup manusia, karena di mana ada kehidupan, di situ pasti ada pendidikan. Jadi antara kehidupan manusia ini saling berkaitan gitu kan, dengan bahwa pendidikan itu penting dalam kehidupan manusia. Ya tentunya sangat penting sekali kan buat kita pendidikan ini. Oke, selanjutnya saya mau menjelaskan mengenai teori pendidikan. Nah, di sini ada dua makna sentral dari teori pendidikan. Yang pertama, maknanya itu mengacu pada suatu hipotesis atau serangkaian hipotesis yang telah diverifikasi dengan observasi atau eksperimen. Nah, yang kedua maknanya yaitu pemikiran sistematik atau serangkaian pemikiran yang koheren. Nah, di sini juga mohon maaf ada notif. Nah, di sini juga ada fungsi utama dari teori pendidikan. Menurut PH Hertz, di sini fungsi dari teori pendidikan yang pertama ada membimbing praktik pendidikan, yang kedua memiliki aspek ilmiah dan aspek perspektif. Nah, yang terakhir merupakan unsur-unsur bangunan pengetahuan ilmu pendidikan. Oke, selanjutnya saya mau menyampaikan mengenai pengertian ilmu pendidikan menurut para ahli. Yang pertama ini menurut Imam Barnadib. Ilmu pendidikan adalah ilmu yang membicarakan masalah-masalah umum pendidikan secara menyeluruh dan abstrak. Selanjutnya menurut Drikara, ilmu pendidikan adalah pemikiran ilmiah atau yang berisi kritis, metodis, dan sistematis tentang realita yang kita sebut dengan pendidikan
atau mendidik dan dididik. Nah, sebenarnya banyak sekali pengertian dari ilmu pendidikan ini. Cuma yang saya ambil hanya 2 itu ya. Oke, selanjutnya bentar. Gimana teman-teman? Sudah sedikit terbayangkan mengenai materi ini? Nah, cukup menarik kan? Ini pendidikan itu kan sangat penting gitu. Oke, kita lanjut aja ya. Nih, ada persyaratan mengenai pendidikan. Wah, pendidikan juga tentunya pasti punya persyaratannya kan? Nih, di sini ini ada yang pertama memiliki objek studi. Nah, di dalam objek studi dibagi juga menjadi 2, ada objek material dan objek formal. Nah, objek material ini berkaitan dengan perilaku manusia, sedangkan objek formal ini berkaitan dengan yang menelaah tentang fenomena pendidikan dalam perspektif yang luas dan integratif. Mohon maaf. Nah, yang kedua, ini ada memiliki sistematika. Nah, melihat pendidikan sebagai gejala manusiawi. Selanjutnya, mohon maaf. Nah, di dalam sistematika ini persyaratannya itu ada pendidikan ini sebagai gejala manusiawi. Selanjutnya, pendidikan sebagai upaya sadar, dan yang ketiga ini adalah melihat pendidikan ini sebagai gejala manusiawi sekaligus upaya sadar dengan mengantisipasi perkembangan sosial budaya di masa depan. Oke, selanjutnya ini juga ada metodenya. Di sini ada beberapa metode yang dipakai dalam ilmu pendidikan. Menurut Sudomo tahun 1990. Yang pertama ada metode normatif. Apa sih metode normatif ini? Nah, metode normatif ini yaitu yang berkenaan dengan konsep manusia yang ideal dan masalah nilai baik dan buruk. Nah, selanjutnya ada metode explanatory yang berkenaan dengan kondisi dan kekuatan yang membuat suatu proses pendidikan itu berhasil. Yang ketiga ada metode teknologis yang berkenaan dengan mengungkap bagaimana melakukan sesuatu untuk menuju keberhasilan. Yang keempat ada metode deskriptif fenomenologis yang menguraikan kenyataan pendidikan dan mengklasifikasikannya. Mohon maaf belibet. Nah, yang terakhir ada metode hermeneutis. Enggak terakhir. Selanjutnya ada metode hermeneutis yang berkenaan dengan memahami kenyataan pendidikan yang konkret dan historis. Dan ini yang baru yang terakhir, metode analisis kritis. Selanjutnya ada sifat dari ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan juga memiliki sifat ya, kayak kamu sifatnya dingin. Canda. Selanjutnya ada empiris. Ya, sifat dari ilmu pendidikan empiris ini adalah suatu pengetahuan yang didasarkan pada hasil observasi kenyataan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Selanjutnya ada sifat rohaniyah. Ini bertujuan membawa ke arah manusia yang bersusila dan menjadikan sebagai manusia itu yang beradab. Jadi memiliki adab kan. Nah, yang ketiga ada normatif, yaitu yang berkenaan dengan norma masyarakat serta keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang. Selanjutnya ada historis, yang memberikan uraian teoritis tentang sistem pendidikan sepanjang zaman. Yang terakhir ada praktis, yang ditujukan untuk praktik dan perbuatan-perbuatan yang mempengaruhi anak didiknya. Jadi dari praktik-praktik ini pendidikan disusun secara teoritis. Nah, untuk selanjutnya ada objek dari ilmu pendidikan itu sendiri. Yang pertama ada peserta didik. Peserta didik adalah orang yang menerima, atau misal bisa disebut itu murid-murid dari lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada pendidik. Pendidik ini adalah seperti guru, dosen yang memberikan pengajaran kepada para peserta didiknya. Selanjutnya ada materi. Materi ini bahan yang akan diajarkan oleh pendidik kepada peserta didiknya. Selanjutnya ada objek metode. Metode ini adalah sebuah bagaimana atau cara yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran berlangsung.
Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi ini adalah ketika pendidik sudah memberikan pengajaran, kemudian di akhir memberikan sebuah evaluasi untuk mengetes untuk mengetes kepada para peserta didiknya apa yang sudah disampaikannya itu bagaimana, itu udah mengerti atau belum. Jadi ada tahap evaluasi gitu. Kurang lebih seperti itulah. Nah, selanjutnya ada alat pendidikan. Ini seperti sarana prasarana dalam sekolah. Misalnya buku, papan tulis, terus meja atau yang lainnya gitu. Selanjutnya ada lingkungan dan dasar pendidikan. Oke, sudah di pembahasan terakhir ini sudah mungkin sudah terbayangkan kan betapa pentingnya ini pendidikan. Oke, selanjutnya untuk bahasan terakhir ini mengenai fondasi-fondasi ilmu pendidikan. Nah, untuk fondasi pertama ini mengenai studi yang berkaitan dengan fakta-fakta dan prinsip-prinsip dasar yang melandasi pencarian kebijakan dan praktek pendidikan. Untuk fondasi yang kedua, menurut Van Cleef Morris, fondasi pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama fondasi historis dan filosofis tentang pendidikan, dan fondasi yang kedua ini adalah fondasi sosiologis dan psikologis tentang pendidikan. Untuk fondasi ilmu pendidikan yang ketiga ini ada pengetahuan yang fundamental tentang pendidikan. Ini meliputi dari adanya sejarah pendidikan, filsafat pendidikan, sosiologi pendidikan, dan psikologi pendidikan. Wah, sudah kurang lebih review yang sudah saya sampaikan mengenai pendidikan sebagai ilmu ini. Saya harap semoga yang kalian, para pendengar, bisa memahami gitu kan. Dan mohon maaf bila apa yang sudah saya sampaikan terdapat kekurangan atau ada salah pengucapan. Semoga bermanfaat juga untuk semuanya. Dan saya mau mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ilmu pendidikan yang sudah memberikan pengajaran kepada kami mengenai mata kuliah ilmu pendidikan ini. Dan saya berterima kasih banyak kepada Ibu Erma dan juga Prof. Yoyon yang merupakan dosen pengampu mata kuliah ini. Dan saya memperoleh banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dengan belajarnya di mata kuliah ini. Dan saya akan terus ingat gitu kan dari mata kuliah ilmu pendidikan ini, dan semoga bermanfaat juga buat semuanya. Sekian aja gitu ya podcast yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila terdapat salah pengucapan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.